Romo, Pak Budi, Bapak Ibu semuanya, selamat malam. Pada malam hari ini kita semuanya bersyukur karena kehadiran Romo Oyon yang telah mempersiapkan pendalaman iman pada malam hari ini. Bapak Ibu, para petugas pada malam hari ini, untuk lagu-lagu Pak Budi, kemudian doa pembukaan Bu Anggi, kemudian pendalaman iman oleh Romo Oyon. Nanti waktunya terserah Romo Oyon sampai berapa. Monggo Romo Oyon. Kemudian lagu penutup, kemudian penutupan saya. Mari kita mulai dengan lagu. Kasih setiamu yang ku rasakan dari langit biru. Siapakah aku ini Tuhan, berkat-Mu yang telah ku. Untuk mengikuti pendalaman iman dari Romo Oyon. Semoga pendalaman iman yang akan kita dengarkan di sini, kita simak di sini, bisa membuat kita semakin taat dan taat pada kehendak Allah. Malam ini juga kita memanjatkan doa, mohon campur tangan Tuhan Yesus agar Tuhan sudi menjamah hatinya supaya mau patuh pada orang tua dan tidak meninggalkan iman pada Tuhan Yesus. Untuk kesembuhan Ibu Hadi, supaya Tuhan menjamah dan menyembuhkan Ibu Hadi dari sakit herpes. Juga untuk kesembuhan Ibu Martini dan Ibu Juniwati. Sebelum kita mulai pendalaman iman, marilah kita hening sejenak agar kita bisa mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Mohon Romo berkenan memberikan absolusi dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Silakan Romo. Baik, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Pak Toto dan Pak Budi menghubungi saya untuk acara ini. Pakai lain, terus kita sudah pindah ke Google Meet. Dan temanya kita ambil dari bacaan hari ini ya, untuk pendalaman iman. Bacaan bisa ada dua bacaan. Yang pertama dari kitab Nabi Nahum, menyerukan pertobatan kepada Israel dan menunjukkan bahwa Niniwe itu akan dihancurkan. Niniwe itu adalah ibu kota Asyur. Asyur adalah negara yang besar sekali pada zaman itu yang memusuhi Israel, dan memang nanti Asyur akan menghancurkan kerajaan bagian utara yang disebut kerajaan Israel pada tahun 721 sebelum Masehi. Tetapi nubuat Nabi Nahum ini mengatakan bahwa Asyur itu tidak ada apa-apanya. Bukan kerajaan besar Asyur yang akan membimbing perjalanan sejarah dunia ini, tetapi Allah sendiri. Kekuasaan Allah akan bisa menghancurkan kerajaan Asyur. Dan benar, Asyur tidak bertahan lama karena kerajaan Asyur ini dikalahkan oleh kerajaan Babel. Yang terkenal rajanya adalah Nebukadnezar. Dan nanti Babel juga mengalahkan kerajaan bagian selatan, yaitu kerajaan Yehuda. Jadi kalau kita lihat kerajaan-kerajaan di dunia ini muncul besar, tapi kemudian mati lagi, muncul besar, mati lagi. Mulai dari Mesir besar sekali, kemudian dikalahkan oleh Asyur. Asyur dikalahkan oleh Babel.
Babel kemudian dikalahkan oleh Persia. Persia dikalahkan oleh Yunani. Yunani dikalahkan oleh Roma. Dan kalau kita yang hidup di saat ini mengamati kehidupan sosial kita, maka kehidupan sosial kita sangat besar dipengaruhi oleh Yunani. Banyak sekali bahasa-bahasa atau istilah-istilah yang berasal dari budaya Yunani. Dalam ilmu pengetahuan misalnya alfa, omega, dan seterusnya itu adalah pengaruh budaya Yunani pada waktu itu. Jadi kita bisa melihat betapa pengaruhnya besar sekali kerajaan Yunani itu. Lalu Roma itu juga pengaruhnya sangat besar. Hari Minggu kita libur, ini adalah pengaruh kerajaan Roma. Lalu istilah-istilah yang kita gunakan dalam banyak ilmu itu juga pengaruh kerajaan Roma, yaitu bahasa Latin. Istilah kedokteran, katanya, saya tidak belajar ilmu kedokteran, tapi katanya semuanya diambil dari bahasa Latin. Misalnya tulang-tulang itu semuanya dari bahasa Latin. Juga tumbuhan dan binatang, flora dan fauna, nama-namanya itu untuk kesepakatan berasal dari bahasa Latin. Juga banyak peribahasa yang terkenal itu diambil dari bahasa Latin. Itu menunjukkan betapa bangsa-bangsa itu memiliki pengaruh besar yang sering bisa membuat kita keder ya. Tetapi Roma juga akhirnya hancur kan. Sekarang tidak ada lagi kerajaan Roma. Yang ada adalah Italia. Roma hanya sebagai ibu kota, meskipun bekas-bekas bangunan Roma itu menyebar di seluruh dunia. Hari ini di dalam Injil, akan saya bacakan dulu Injilnya ya. Matius bab 16 ayat 24 sampai 28. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seorang jika ia memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus datang ke dunia mewartakan kerajaan Allah dan bukan kerajaan dunia. Kerajaan Allah itu seperti biji sesawi, awalnya kecil sekali tapi nanti menjadi besar. Kerajaan Allah itu seperti ragi, hanya sedikit tetapi nanti menjadi membuat seluruh adonan menjadi kamir dan menjadi enak. Banyak sekali perumpamaan tentang kerajaan Allah ini. Itulah yang diwartakan, yang dibawa oleh Yesus ke dalam dunia ini. Dan untuk mengawali ini, Yesus memilih 12 rasul, dan 12 rasul itu adalah seperti biji sesawi ya. Kalau dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan dunia seperti Roma, Yunani, Persia, 12 rasul tidak ada apa-apanya. Mengapa? Karena 12 rasul ini orang-orang yang sederhana, hanya para nelayan, ada juga pemungut cukai, ada juga pejuang, ada juga orang Selot. Itu dikenal katanya adalah para pejuang yang ingin memerdekakan Israel. Jadi sebenarnya tidak ada golongan kelompok orang-orang besar, bangsawan, tidak ada. Justru dari kalangan sederhana dan kalangan orang yang disingkiri, yaitu seperti pemungut cukai itu adalah berdosa. Itulah kekecilan
digambarkan seperti biji sesawi. Tetapi nanti kalau sudah bertumbuh menjadi besar akan menjadi pohon yang besar, bahkan burung-burung akan bersarang di atasnya. Para rasul awalnya itu tidak mengerti kerajaan Allah yang dibawa oleh Yesus ini, termasuk Petrus. Dalam bacaan hari yang lalu itu Petrus kan diminta ditanyai, siapakah aku menurut engkau? Dan Petrus menjawab, engkaulah Mesias. Mesias itulah yang dipercaya akan membawa kerajaan Allah menjadi nyata. Ketika Yesus mengatakan anak manusia Yerusalem dan di sana akan ditangkap, Petrus mengatakan sekali-kali kamu tidak akan ke sana. Lalu Yesus menegur, menyalah kau Petrus, engkau memikirkan bukan apa yang dikehendaki Allah, tetapi engkau memikirkan menurut cara pikir manusia. Apa itu cara pikir manusia? Membangun kerajaan dunia. Apa itu kerajaan dunia? Kerajaan dunia ya kerajaan dengan kemegahan, bangunan-bangunan yang besar, kekuasaan-kekuasaan, pengaruh yang besar, dan itu sering ditempuh dengan cara kekerasan, cara pemaksaan, cara yang tidak memerdekakan, cara yang tidak jujur. Itulah kecenderungan kerajaan di dunia ini. Sementara Yesus membawa kerajaan Allah tidak menggunakan cara-cara dunia. Apa yang dibawa oleh Yesus, cara-cara kerajaan Allah itu adalah memikul salib. Dan Yesus mengatakan, barang siapa tidak memikul salibnya, dia tidak layak untuk menjadi pengikutku. Memikul salib itu adalah mengasihi orang lain, dan mengasihi orang lain itu kan tentu saja banyak sekali konsekuensinya, banyak sekali mengandung penderitaan ya. Tetapi penderitaan yang kita alami kalau kita abdikan untuk mengasihi sesama, maka itu menjadi jalan menuju kepada keselamatan. Jalan salib ini tidak gampang diterima oleh manusia yang cenderung untuk membangun kerajaan dunia. Yesus yang mewartakan kerajaan Allah seringkali disalahpahami oleh kecenderungan manusia yang ingin mencari kemegahan di dunia ini. Kerajaan Allah itu sudah nyata mulai saat ini dan sudah bisa kita lihat faktanya. Para rasul yang dulu hanya jumlahnya 12, sekarang ini yang menjadi rasul itu begitu banyak di seluruh dunia ya, begitu berkembang pesat. Roma yang dulu menguasai Israel sekarang dan menindas orang-orang Kristen, sekarang justru menjadi pusat kekristenan. Dari Vatikan itu pengaruh kekristenan menyebar ke seluruh dunia. Dan orang-orang Kristen, orang-orang Katolik terutama, itu adalah orang-orang yang sungguh bekerja tanpa pamrih duniawi. Paling kurang sistemnya dibuat seperti itu. Paus, para uskup, para romo, para suster itu adalah orang-orang yang tanpa pamrih. Mereka mengabdikan hidupnya dengan mengikrarkan kaul kemiskinan, kaul ketaatan, dan kaul kemurnian. Sehingga ini menjadi tanda adanya hidupnya kerajaan Allah di dunia ini yang dibangun dengan dasar semangat pengabdian sebagaimana dibawa oleh Yesus. Dan mereka tidak dibayar, tetapi justru mengabdikan seluruh tenaganya untuk membangun kerajaan Allah ini. Dan siapa yang bisa mengorganisir sistem yang begitu besar, yang begitu rapi, mulai dari Vatikan, ada paus, ada kardinal-kardinal di seluruh dunia, ada uskup-uskup di seluruh dunia, lalu uskup-uskup membawai paroki-paroki, di sana ada romo-romo banyak di paroki-paroki, dan di paroki itu ada dewan paroki. Dewan paroki membawai lagi ada lingkungan-lingkungan, dan di setiap lingkungan ada pengurusnya sampai detail-detail pengurusnya. Ada pengurus kematian, tidak dibayar, semuanya sukarelawan. Siapa yang bisa mengorganisir sistem yang begitu rapi,
dan terdiri dari sukarelawan-sukarelawan seperti itu kalau bukan Roh Allah sendiri yang menggerakkan, kalau bukan Allah Yesus sendiri yang mendirikan dasarnya, yaitu kerajaan Allah yang sudah mulai kita hidupi di dunia ini. Maka kita bersyukur karena dengan mengimani Yesus kita menjadi bagian yang membangun kerajaan Allah itu. Tentu saja kita dipanggil untuk lebih konkret, yaitu mengasihi dengan tulus orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita di dalam keluarga, di tempat kerja, di dalam masyarakat, dan dimanapun kita utus. Kita akan digunakan oleh Allah untuk membangun kerajaannya. Bukan kita yang melakukan, tetapi Yesus yang hidup di dalam kita, yang menjadi daya bagi kita untuk membangun kerajaan Allah. Kita menjadi rasul-rasul kecil ketika kita memanggul salib kita dan mengikuti Yesus. Istilahnya kehilangan nyawa, tetapi kita akan mendapatkannya. Kita lanjutkan doa penutup oleh Ibu Lydia. Bu Lydia. Keturunan. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas selesainya pendalaman iman yang dibawakan oleh Romo Oyon. Ya Bapa, kami bersyukur sebab dalam merenungkan sabda suci-Mu hari ini, Roh Kudus-Mu telah menuntun, membimbing, dan menghibur kami. Tanamkanlah sabda-Mu di dalam hati kami. Tanamkanlah iman kami, agar kami semakin menyadari bahwa hanya dengan iman yang teguh kepadamu, kami akan disembuhkan dari ketidakberdayaan melawan dosa. Berkatilah kami semua warga bahagia, agar selalu rindu untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang selalu menyertai kami. Semua doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Indah rencana-Mu, Tuhan, di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu, Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Dulu ku tak tahu, Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang,
Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Sampun, terima kasih Romo Yon. Selamat malam semuanya. Terima kasih Romo Yon. Mungkin ada yang mau tanya kepada Romo Yon. Oh iya. Dalaman ini bisa tanya jawab Romo ya. Romo mau tanya tadi di dalam sabda Yesus tadi ada kata ada orang yang tidak akan mati sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia lagi. Itu benar Romo itu? Oh gitu. Terima kasih Romo. Selama ini saya tuh bingung. Jadi ini antara orang yang hadir di sini itu maksudnya rasul-rasulnya itu ya? Iya. Romo, saya mau tanya, kan saat ini kan COVID begitu luar biasa. Seakan-akan saya merasakan bahwa sampai dengan akhir tahun makin nggak karu-karuan. Kalau menurut Romo, bencana pandemi semacam ini itu termasuk rencana Tuhan apa bukan, Romo? Terima kasih. Kalau saya itu masuk ke kongregasi SWD, dan di SWD itu ada pendirinya namanya Santo Arnoldus Jansen. Dulu di zaman Santo Arnoldus Jansen itu gereja-gereja ditutup di Jerman ya, gereja-gereja ditutup karena waktu itu ada kultur kamp. Nah, penguasa pada waktu itu berpihak pada gereja Protestan sehingga karya misi gereja Katolik ditutup, seminari ditutup, gereja ditutup, gereja Katolik maksudnya. Arnoldus ini kan menderita karena dia seorang imam. Dalam penderitaannya ini dia kemudian memikir, nah kalau di dalam negeri ditutup semua, kita perlu mendidik orang-orang, para misionaris untuk pergi ke luar negeri. Maka dia mendirikan rumah misi di perbatasan antara Jerman dan Belanda. Tetapi dia tidak punya uang sepeser pun dan juga tidak punya relasi. Dia seorang yang tidak punya titel. Dia hanya guru matematika. Maka dia diajak-ajak oleh monsinyor-monsinyor yang pangkatnya besar-besar, yang sekolah teologi gede-gede itu. Di dalam setiap pengalaman diejek seperti itu, dia selalu mencari kehendak Tuhan, menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ada yang mengejek begini, entah dia ini gila atau kudus, orang mau mendirikan rumah misi kok tidak punya uang sepeser pun. Tapi dia selalu menyerahkan pada kehendak Tuhan, dan ternyata akhirnya dia berhasil mendirikan rumah misi dan mendirikan 3 kongregasi, SWD, SSPS, dan SSPS Adorasi Abadi. Nah, waktu pemberkatan rumah perdana, dia katakan dalam sambutannya begini, jika dari rumah ini dihasilkan sesuatu yang baik, maka syukur kepada Tuhan atas rahmatnya. Tetapi jika tidak, maka kita harus menepuk dada dan mengatakan, aku tidak layak untuk rahmat sebesar itu. Nah, itu yang menjadi pedoman hidup saya di dalam menghadapi suka duka kehidupan di dunia, termasuk ketika saya menghadapi depresi. Waktu itu saya studi di Roma, Italia, pelajaran bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Latin, bahasa Arab, bahasa Aram, pelajaran macam-macam begitu. Bahasa pengantarnya adalah bahasa Italia. Buku-bukunya bahasa Inggris. Tiap kali mau ujian saya selalu mencret diare. Saya kira waktu itu saya tidak cocok makanannya, tapi sekarang saya tahu bahwa waktu itu saya stres setengah mati, tiap pagi pasti diare. Nah, dalam situasi seperti itu, ketika ujian,
ujian pertama tidak lulus ya, karena saya plonga-plongo saja, tidak ngerti mau omong apa. Nah, ujian langsung ya, harus bicara bahasa Italia yang susah itu. Kemudian ujian kedua itu saya memastikan pasti tidak akan lulus juga. Nah, pada waktu itu karena saya sudah yakin tidak lulus, saya masuk kapel. Kemudian saya berdoa seperti Santo Arnoldus itu, Tuhan, pasti saya tidak lulus. Jadi saya harus menepuk dada dan mengatakan aku tidak layak untuk rahmat sebesar itu. Tetapi aku mohon, berilah aku kekuatan ketika aku pulang ke Indonesia tidak berhasil, kekuatan untuk menerima rasa malu. Pasti nanti pembesar yang mengutus saya akan menghakimi saya. Juga teman-teman pasti juga akan ngejek-ngejek saya. Apalagi keluarga dan di kampung saya waktu berangkat itu saya membuat misa dan pamit minta doa mereka. Dan pokoknya bangga-bangga ya. Ada yang muji-muji, wah belajar di sana, di Italia, berapa tahun? 4 tahun. Wah luar biasa itu. Dan ternyata setelah di sana, setengah mati dan pasti tidak lulus. Maka saya tepuk dada begitu. Beri saya kekuatan, supaya saya bisa menerima kalau nanti pulang ke Indonesia diejek-ejek. Lalu, saya berangkat ke tempat ujian itu. Ujiannya jam 10, saya berangkatnya jam 8. Nah, di tempat ujian itu setengah mati, gelisah setengah mati. Nah, ketika gelisah itu saya pegang kursi kok ada kertas. Lalu kertas itu saya ambil, saya baca. Ternyata itu catatan dari teman saya yang sudah masuk lebih dahulu ujian. Ringkasan runtut, dan ketika saya baca kok cepat sekali ngerti. Maka ketika saya masuk, pas jam 10 masuk, saya ditanya, pertanyaannya itu juga aneh. Selama kamu ikut kuliah saya, apa yang kamu tangkap? Nah, itu tadi yang saya baca dari kertas lembar itu, saya katakan saja. Kenapa jawaban dari dosen? Ya, kamu bahasa Italianya rebutan, tapi kamu menjawab dengan linear gitu. Jadi saya beri nilai 95. Itu membuat saya tidak bisa mengerti, itu misteri ya. Misteri yang saya sama sekali tidak bisa pahami, dan dari situ saya memiliki keyakinan teguh bahwa Yesus itu hidup ya. Yesus itu ada di tengah-tengah kita. Ketika saya menyerah, justru Yesus yang beri hasilnya. Jadi itu yang disebut sebagai kenosis ya. Yesus itu kan Allah yang besar tetapi menjadi manusia, mengosongkan diri. Dan kita yang percaya kepada Yesus juga dipanggil untuk mengosongkan diri seperti itu. Jadi menempatkan Allah di posisi depan menjadi nomor 1, dengan kita nomor 0. Semakin banyak nolnya dan Allah nomor 1 akan semakin besar nilainya. Itu spiritnya di situ. Kalau kita jadi 1-0 saja sudah, lalu Allah menjadi nomor 1 di depannya sudah 10. 2-0 menjadi 100. 3-0 menjadi 1000. Semakin kita bisa mengosongkan diri, mengenolkan diri, pasrah pada penyelenggaraan Tuhan, ternyata Tuhan memberi hasilnya. Itu yang membuat saya ketika depresi tidak akan merasa begitu down, karena tahu bahwa ada Allah yang besar. Dan kalau saya serahkan semuanya ke dalam kuasa Allah, Allah menghendaki sesuatu yang tidak terduga. Sampai akhirnya detik-detik terakhir dalam kuliah saya pun masih banyak gejolak-gejolak seperti itu. Tapi karena pengalaman pertama itu, saya selalu pasrah pada kehendak Tuhan. Orang lain belajar mati-matian, saya banyak doa. Adorasi waktu itu. Dulu sebelum pengalaman itu saya mati-matian belajar ya. Jadi doa saya tinggalkan, bahkan makan bersama saya tinggalkan, karena saya gunakan waktu sebanyak mungkin untuk belajar. Semua bahan studi saya tempel di kamar, di tembok-tembok, bahkan di kamar mandi saya tempel itu bahan studi itu, dan ternyata malah tidak lulus. Nah sekarang waktu misa saya tetap misa, doa saya tetap doa, makan bersama saya tetap makan bersama, adorasi saya tetap adorasi. Sampai ada orang Vietnam mengatakan, teman saya itu bilang begini, ini menjelang ujian kok kamu santai-santai saja toh? Dan ternyata lulus ketika mengandalkan Allah dan kita menjadi 0,
justru Allah memberikan hasilnya. Terima kasih Romo. Sama-sama. Luar biasa ini. Luar biasa. Ada lagi yang mau bertanya ini Bapak-bapak? Tapi Romo kerasan nggak di rumah? Ya, waktu itu saya tidak kerasan ya. Minecraft Meskipun sistem itu bagus ya, seperti di Jerman itu kalau kita mau pergi ke suatu tempat itu bisa dirancang dari rumah karena ini transportasi itu tepat waktu dan sistemnya sangat jelas ya. Sedangkan di Indonesia kan semerawut, tetapi saya rasanya kok ada pepatah mengatakan lebih baik hujan batu di negeri sendiri daripada hujan emas di negeri orang. Saya pengen makan singkong, makan ikan asin itu di sana nggak ada. Makan jagung bakar tuh di sana nggak seperti di kampung. Jadi kangen Indonesia. Ini sudah jam pukul 7.30, sudah melebihi waktunya. Jam pukul. Masih ada pertanyaan? Boleh Romo? Kalau ada yang pertanyaan? Boleh. Kalau tidak ada ya kita cukupkan sekian dulu Romo. Terima kasih untuk semua yang telah bertugas pada hari ini, khususnya untuk Romo Oyon yang telah bersedia memberikan pencerahan pada kita semuanya. Semoga berkat sama Romo menjadi berkah bagi kami dan berkah bagi Romo untuk bersama. Amin. Terima kasih, selamat malam semuanya. Jumpa lagi minggu depan. Terima kasih. Jumpa lagi. Selamat malam, jumpa lagi. Yuk.